Jadi butirnya itu ada 45 dan langsung aja kita mulai. Kasih tahu. Halo guys, welcome back to Kasih Tahu bersama aku Eka Kartika. Jadi hari ini mungkin kalian nonton ini tanggal 22 Agustus 2021 dan itu artinya ini masih di minggu-minggu kemerdekaan Indonesia. Jadi pada hari ini pastinya kita bakal ngomongin tentang Indonesia. Aku mau ucapin salam merdeka untuk teman-teman semua. Selamat HUT RI ke-76 dan ya semakin kuat, semakin jaya. Semoga kita segera bisa menang dalam segala pertarungan yang ada. Ya aku tahu sekarang kita bertarung meskipun kita tidak mengangkat senjata seperti masa lalu, tapi kita bertarung dengan cara lain. Oke, pada hari ini kita akan ngomongin tentang ideologi kita yaitu Pancasila. Seperti yang kita tahu, aku yakin semua orang, aku yakin seharusnya sih semua orang udah tahu Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mungkin semua orang udah banyak tahu tentang hal itu, tapi ada hal yang mungkin belum semua tahu, yaitu tentang 45 butir pengamalan Pancasila. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita mulai ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, butir yang pertama. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Butir yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Next ke sila yang kedua. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Butir yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Butir ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ke-9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
Yang 10, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi guys, kalau ada yang bilang aku mencintaimu, jangan terlalu percaya, karena bisa aja dia hanya mengamalkan sila kedua di butir yang ketiga ini. Oke, bercanda. Kita masuk ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Butir pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Cinta tanah air. Yang keempat, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Kita lanjut ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pancasila adalah ideologi yang sangat luar biasa menurut aku pribadi, karena semuanya ada gitu. Kayak itu benar-benar mengatur hubungan kita dengan Tuhan kita, dan hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan negara, bahkan seluruh lingkungan yang ada gitu. Dan kalau kita mengamalkannya dengan baik, aku yakin kita semua akan hidup berdampingan dengan damai sampai selama-lamanya, berdamai dengan semua aspek
nggak cuma di antara kita aja, tapi juga sama yang luar, sama lingkungan dan lain-lain. So ini aja video untuk hari ini. Thank you udah nonton, dan aku harap kalian bisa lebih mengerti hari ini tentang 45 pedoman untuk mengamalkan Pancasila. Dan terima kasih untuk nonton dan mulu dari tadi. Sampai jumpa di Kasih Tahu berikutnya. Dadah. See you guys.